Konflik kepentingan. Profil peserta. Gabriel David Zavela Panjaitan sebagai analis SDM aparatur ahli pertama di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. Apa itu konflik kepentingan? Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan memiliki definisi sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan serta tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Dua jenis konflik kepentingan yang harus kita ketahui. Yang pertama, konflik kepentingan aktual, di mana kondisi ini adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara nyata dalam pengambilan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Yang kedua adalah konflik kepentingan potensial, yang dalam hal ini memiliki kondisi adanya kepentingan pribadi pejabat pemerintahan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan pengembangan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Sumber konflik kepentingan yang pertama berasal dari kondisi bisnis atau finansial pribadi. Hal ini dapat terjadi ketika pejabat pemerintahan tertentu dalam melaksanakan kewenangannya memiliki kepentingan bisnis atau kepentingan finansial terkait dirinya atau orang lain. Yang kedua, hubungan keluarga atau kerabat. Ini merupakan kondisi konflik kepentingan yang terjadi ketika pejabat pemerintahan tertentu dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat. Yang ketiga, hubungan afiliasi. Kondisi ini terjadi ketika antara pejabat pemerintahan dengan pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengannya seperti teman, rekan kerja, atau komunitas. Yang keempat, pekerjaan sampingan. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika pejabat pemerintahan tertentu dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokoknya. Yang kelima, rangkap jabatan. Ini dapat terjadi ketika pejabat pemerintahan tertentu yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya dihadapkan dengan jabatan publik lain yang didudukinya. Keenam, pengaruh dari jabatan lama. Terjadi ketika mantan pejabat pemerintahan tertentu masih memiliki pengaruh atau relasi dari jabatan lama untuk menguntungkan kepentingan pribadinya di tempat baru. Ketujuh, gratifikasi atau hadiah. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerimaan gratifikasi apabila berhubungan dengan jabatannya merupakan suap, kecuali jika dalam jangka waktu paling lama 30 hari hal itu dilaporkan ke KPK. Ke-8, penyalahan aset informasi jabatan. Seperti mengambil keputusan terhadap penilaian terhadap kinerja diri sendiri, kemudian memanfaatkan jabatan kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi dan melakukan tipu daya kepada orang lain. Pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama, dapat mencatat daftar kepentingan pribadi. Hal ini bertujuan agar instansi pemerintah dapat mengidentifikasi potensi konflik kepentingan sebagai dasar penempatan dan pemberian tugas ASN. Kemudian, deklarasi konflik kepentingan. Hal ini dilakukan saat pejabat pemerintahan tertentu menghadapi konflik aktual untuk mencegahnya mengambil keputusan atau tindakan yang tidak netral. Pengendalian oleh atasan. Atasan dapat menetapkan pengendalian konflik kepentingan secara proaktif meskipun belum ada deklarasi dari pejabat yang bersangkutan. Kemudian, masa tunggu. Ini bertujuan agar tidak menjalankan pekerjaan atau usaha yang terkait erat dengan kewenangannya terdahulu setelah yang bersangkutan pensiun. Terakhir, konsultasi dan pelatihan. Ini bertujuan memberi pemahaman menyeluruh kepada pejabat tentang pentingnya pengelolaan konflik kepentingan.